mungkin tadi poinnya dari Mas Roy juga kasih tahu kalau karena ini pertama kali munculin Lucifer, ya mungkin ini bisa jadi pakem nih. Lucifer tuh titik utamanya tuh kayak gini nih. Karena di dalam itu kan ada namanya sebuah kayak ritual yang memang ya kita jelaskan ritualnya seperti ini. Bahkan ada ritual santap kasih bersama yang which is itu kalau dibuat secara vulgar tuh kayak pesta seks itu kan ada. Cuman kan kalau di Indonesia kan nggak mungkin kalau lu sensor seperti itu. Kalau lu sensor. Kalau di trailer sih ada tipis-tipis ya. Ada tipis-tipisnya ada. Director cut lebih menarik. Director cut lebih menarik gitu. Dan kemudian, nah itu sebenarnya apa ya menjadi tahu. Oh ternyata karena sekte ini menjeratnya itu memberikan kenikmatan instan. Iya. Orang butuh duit kasih duit. Orang ini, nah padahal kita nggak tahu bahwa duitnya dari mana dan endingnya seperti apa. Oke. Om Max sendiri sebenarnya suka film horor gak sih? Nah itu saya nggak suka film horor. Oh, terakhir Saya film nggak horor. suka. Saya hampir jarang sekali nonton film horor karena isinya ya gitu, cuma nakut-nakutin aja, nggak jelas gitu. Iya. Makanya saya makanya waktu dikasih tahu ada film ini, horor gitu. Padahal ya gue nggak suka juga, juga nggak pernah main di film horor. Biasanya lebih ke action sama drama. Kali ini ditawarin film horor, tapi begitu dijelasin sama Bro Niko bahwa ini filmnya Gereja Setan, based on true event dan itu Mongol, itu timbul ketertarikan di situ. Akhirnya ngobrol udah makin jauh. Oke, kita kayaknya ambil aja deh ini film pertama saya di horor. Iya. Gitu loh. Tapi sebenarnya kalau film horor sendiri terakhir nonton film horor tuh film apa? Om? Aduh nggak inget ya. Kalau dia mau film action lah. Action ya. Iya, kalau film horor. Bahkan nggak into. Event Horizon ya, yang Event Horizon tuh yang dulu tuh yang dia lewatin portal apa tuh? Oh iya. Event Horizon. Iya tahu. Black Hole lewatin. Dulu lama banget tuh. Tapi gue nonton ulang di Netflix. Mana gue lupa. Iya. Dia tembus kayak masuk wormhole atau itu. Iya. Dia akhirnya tembusin neraka kan? Iya itu. Kan? Iya. Di situ akhirnya keluar semua terornya di situ. Nah itu terakhir itu nonton. Nah, yang menarik itu sebenarnya adalah pemilihan judul. Iya. Kan sebenarnya kan kita sempat berdebat dengan Mongol. Bisa nggak kalau pakai judul lain? Kenapa nggak kok Gereja Setan gitu loh kan? Iya. Nah, yang diceritakan sama Mongol bahwa ini sesuai dengan Alkitab. Kita ambilnya di Kitab Wahyu, di King James Version, bahwa di situ disebutkan ada yang namanya Synagogue of Satan. Yang which is sinagog itu dalam bahasa Indonesia ya gereja ini kan of Satan, jadi gereja setan. Jadi lu nggak bisa lu bikin maksudnya gereja iblis apa segala, nggak bisa karena ini jadi cerita yang diceritakan ini berdasarkan Kitab Wahyu dari orang-orang Kristen dan Katolik. Karena semua nubuat-nubuatnya itu berdasarkan Kitab Wahyu. Oke. Oh berarti pertama kali yang ngasih judul pun Mongol harus gereja setan. Harus gereja setan. Karena di Alkitab sendiri adalah Synagogue of Satan. Iya. Maka tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya komunitas yang mengaku-ngaku sebagai Mesias. Nah, kemudian the Synagogue of Satan ini akan berada di sekitar kita. Dan itu bahkan udah muncul di tahun 80 ya. Iya, 84 sudah ada beritanya bahwa dilarang ya. Nah, artinya apa teman-teman? Kita berbicara gereja setan ini sebenarnya bisa dibilang ini adalah memang ada gitu loh. Cuman memang tidak berani mengungkapkan karena resiko yang besar ketika kita mengungkapkan hal ini. Karena kita nggak urusan sama pemerintah lagi. Karena organisasi gereja setan itu adalah organisasi underground yang kuat dan mereka didanai oleh bandar-bandar judi, bandar-bandar narkoba, apa segala. Makanya mereka mempunyai jaringan yang kuat untuk itu. Di Jakarta pun sebenarnya banyak ya. Banyak. Jadi gini, sebenarnya kan kita berbicara gereja setan itu kalau versi lokal ya kayak pesugihan import lah. Iya, benar. Mungkin kalau di sini orangnya ada yang Nyi Roro Kidul apa segala. Nah, kalau yang versi importnya itu ya Lucifer, Beelzebul, Belial. Nah, kenapa dia menyembah ke situ? Karena dia memberikan kenikmatan duniawi dalam bentuk harta, seks, dan itu yang diinginkan anak-anak muda kan. Karena kan makanya pun tadi udah di-mention juga ya. Ngincernya emang anak muda. Ya memang karena diincernya anak muda dan memang nanti endingnya adalah apa? Menjadi tumbal. Karena goalnya adalah menjadi tumbal. Kan nggak ada makan siang gratis kecuali MBG kan. Betul. Itu nggak gratis dari pajak kita kan. Itu pun sarapan ya. Itu pun sarapan gratis. Bukan makan siang ya. Makan siangnya belum termasuk itu juga. Nah makanya kan kayak
kejadian kan kemarin ada kayak band Hindia tiba-tiba dia sampai di Bapomet apa segala. Itu kan sebenarnya kan ya arah-arahnya kan apa ya? Kalau di penatua-penatuanya itu kan tidak mau muncul, tapi kalau orang muda kadang-kadang kan excited. Buktinya kan ditegor. Habis itu kan dia keluarin ayat Alkitab kan habis itu kan. Iya. Nah, makanya dengan adanya film Gereja Setan ini seperti memunculkan ini kayak menculik mata mereka. Itulah sampai adanya teror itu berarti kita bukan teror setan, justru teror orang yang tidak suka keberadaan organisasi ini diungkap dengan nama yang sama lagi gitu kan. Disebut. Cuman kan kalau dia nuntut kita kan, kalau kita ngomong rumah ibadah tertentu kan dia bisa nuntut gitu loh. Iya. Cuman kan kalau kita ngomong gereja setan, masa tiba-tiba organisasinya datang kemudian nuntut kita kan nggak mungkin juga gitu loh. Jadi ketahuan kan gereja setan-setannya. Kalau di Amerika tuh kita bikin film tentang gereja setan, kalau tidak sesuai dengan faktanya, pihak gereja setan di Amerika berhak menuntut kita loh. Karena mereka di sana liberal juga ya. Ke permukaan kan. Iya. Di sini kan masih underground. Yang menarik tuh pada saat saya berbicara dengan ketua Asosiasi Pendeta seluruh Indonesia, beliau itu sekarang purnawirawan jenderal. Saya pernah pancing, saya bilang ini kita kan melawan organisasi tanpa bentuk ya, nggak ada. Oh nggak salah, itu nyata, bentuknya nyata. Dia bilang real. Saya pernah ketemu, saya pernah berapa kali ketemu korbannya. Saya bilang berarti beneran dong. Saya masih mikir gitu. Bener, beliau sekarang purnawirawan bintang 2. Jadi ketua pendeta seluruh Indonesia. Bahkan udah ada validasinya sampai situ ya. Betul. Sampai titik tertingginya. Jadi pun kalau misalkan mau dilawan di pengadilan silakan kalau berani ya. Kalau berani muncul malah lebih seru kan. Iya. Ya udah kita hadap-hadapan langsung aja gitu kan. Tapi balik ke Omex nih. Omex di film ini tuh perannya jadi apa sih Om? Saya jadi panglima ini. Oh jadi panglima gereja. Panglima gereja setan. Nah kan ini panglima gereja setan nih Omex. Gimana tuh akhirnya buat ngulik sampai ke dalam? Ya ada pendekatan apa mungkin? Informasinya gimana tuh Om? Ya, jadi saya sih lebih kepada yang ngobrol sama si Mongol. Jadi pada saat saya di set, saya ngobrol sama dia, gimana sih? Coba kamu ceritain tentang gereja setan, tentang orang-orangnya, terus bagaimana mereka melakukan ritual-ritual itu. Nah, dari situ saya bisa mengulik. Karena kok gua banget itu kan. Dari situ saya mengulik gimana saya mau memerankan sebagai panglima. Di situ karakter saya adalah karakter yang kejam, yang dingin, cool. Sementara saya harus mensupport ini si Hendrik ini yang ngomongin sebagai Hendrik, dia adalah pemimpin gereja setan. Saya harus support mereka. Jadi saya ini tangan kanannya yang harus apapun yang terjadi saya harus support dia. Nah di situ saya ngobrol banyak sama dia juga cerita sambil yang guyon cerita ya. Nah di situ saya banyak waktu di set langsung pada saat itu langsung di set. Nah di situ kita mencoba pendalamannya dan dibantu sama teman-teman juga ya. Teman-teman produser sutradara kita si Daniel Tito ya. Nah di situ akhirnya kita coba mainin perannya di situ ya, dan ya nanti bisa dilihat nanti bagaimana. Berarti nggak ada observasi khusus gitu, nggak ada? Pada saat di lokasi langsung. Tapi pas kan langsung di lokasi aja. Saya udah dengar ngikutin. Karena udah dengar ceritanya langsung ya. Karena sebenarnya kita ini kan ceritanya sudah ada di otak kita ini kan. Iya. Itu kan itu menjadi teman kita di waktu Covid kemarin itu kan. Iya. Terus dicokokin kan. Iya. Nah ya di situ pada saat kita ngobrol udah langsung klik gitu loh. Karena memang saya juga seringnya sebagai antagonis. Iya. Enggak ini asing lah ya. Enggak asing ya. Berarti. Tapi tetap ada action-actionnya nggak sih di film ini? Memang action ini memang. Memang action. Tetap ada nggak hilang. Kalau nggak action nggak mulai syutingnya. Karena gini, film horor di gereja setan ini referensinya lebih condong kayak Konstantin. Dibanding seperti Conjuring yang jump scare nggak jelas ya. Kita justru lebih condong cerita seperti kiprahnya Konstantin, Kodrat ya. Lebih condong ke horror action. Karena memang kan setannya juga ganteng. Setannya ganteng tuh kan, Lucifernya kan nggak nih. Nah, tapi yang menarik adalah di kisah ini kita itu bisa mengeksplorasi. Ini adalah sebuah film horor yang entertaining. Artinya Anda nggak akan capek mikir ya kan, karena ada sekarang film horor kan capek mikir, atau kemudian ceritanya nggak jelas ya kan, terlalu banyak teka-teki, pusing mikir. Ini memang horor yang nyaman ditonton dengan keluarga pun masih nyaman. Dan tambah lagi edukasi ya. Ya kita memang tujuannya untuk edukasi, bahkan kalau sudah
pendeta pun menyarankan, artinya kan aman. Nah, pertanyaannya Pak, kalau orang Muslim bagaimana? Nggak ada masalah. Iya. Saya nonton horor Muslim pun nggak jadi Muslim kan, jadi Iya, jadi nggak ada masalah. Karena korbannya nggak selalu dari Iya, pihak Kristen loh. Iya. Itu bisa terjadi Semua di di mana sama. aja. Pada saat ada penolakan dalam keluarga ataupun dalam lingkungan, dia akan berusaha untuk rebel kan. Iya, melawan. Itu titik pada orang mencapai titik terendah dalam hidupnya, dia bisa melakukan apapun yang terjadi jika itu membuat dia nyaman. Tapi dia nggak sadar kalau itu terus nyeret dia sampai ke titik yang lebih rendah lagi nantinya. Akan bisa sampai mengakhiri hidupnya. Iya, bakal lebih ekstrim ya. Lebih ekstrim lagi. Nah, makanya di film ini, makanya tadi saya ngobrol juga sama Bro Roy Sakti bahwa film ini nggak cuman film horor, tapi ini edukasi dan juga film yang mendidik dan everlasting.